Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Saya berharap kalian di tempat masing-masing dalam keadaan yang sehat dan masih bisa belajar secara online pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini Ibu akan mengajar mengenai satu materi yang ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita berbicara mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Namanya interaksi berarti ada hubungan. Nah, biasanya ketika ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, ada dua hal yang terjadi. Apakah interaksinya berakibat positif atau interaksinya akan berakibat negatif. Nah, biasanya dampak yang terjadi ketika makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, apalagi sekarang jumlah makhluk hidup jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia daripada bumi ini. Nah, ketika jumlah makhluk hidup sangat banyak, yang menyebabkan interaksi yang terjadi pada lingkungan itu biasanya adalah negatif. Nah, sehingga muncul yang namanya pencemaran. Ya, nah pencemaran yang terjadi pada lingkungan itu berakibat langsung kepada makhluk hidup. Ya, nah berdasarkan sumber pencemarannya, pencemaran itu terbagi atas 4. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran tanah. Yang ketiga, pencemaran air. Yang keempat, pencemaran suara. Ya, nah apa sih pencemaran itu? Ya, pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komposisi tertentu pada lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas daripada lingkungan tersebut. Saya ulang ya, saya tuliskan aja lebih bagus. Nah, ini dia pengertiannya ya. Sekali lagi, masuknya makhluk hidup, zat, energi, komponen tertentu pada lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika pencemaran lingkungan terjadi? Nah, itu akan bisa mengganggu kehidupan daripada manusia. Nah, pencemaran itu terjadi berdasarkan sumber pencemarannya terjadi pada beberapa tempat. Yang pertama yang saya bilang, seperti yang saya bilang, yang dikenal dengan nama pencemaran udara. Ya, pencemaran udara. Jadi kita tahu bahwa yang dicemari itu adalah udara. Nah, zat yang menyebabkan pencemaran itu dikenal dengan nama polutan. Ya, polutan ini yang menyebabkan udara tersebut atau air tersebut atau tanah tersebut atau suara tersebut itu mengalami perubahan. Nah, pencemaran udara adalah masuknya zat, ya, zat fisik, kimia atau biologi yang dimana komposisinya dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa sih polutan pencemaran udara, Bu? Polutan pencemaran udara itu ada yang pertama karbon monoksida, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga nitrogen dioksida, yang keempat ada sulfur dioksida, yang berikutnya ada O3, ya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit, ya, berbagai penyakit pada kepada manusia, kepada hewan dan kepada tumbuhan. Nah, ini akan mengganggu proses kehidupan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, nah yang kedua pencemaran tanah. Ya, apa itu pencemaran tanah? Maksudnya komponen yang merubah fisik dan kimia, ya, yang merubah fisik dan kimia
dari struktur tanah tersebut sehingga kualitas tanah tadi itu menurun. Apa sih Bu yang menyebabkan pencemaran tanah tersebut? Apa sih polutan yang menyebabkan tanah tersebut menurun kualitasnya? Oke, contohnya adalah sampah. Ya, sampah sampah itu ada dua. Yang pertama sampah organik. Yang kedua ada sampah anorganik. Berikutnya ada limbah. Ya, limbah padat yang dihasilkan oleh limbah padat dihasilkan oleh biasanya industri. Itu dia. Nah, sehingga kualitas tanah tersebut itu mengalami penurunan. Bu, coba kasih tahu Bu, kira-kira apa sih ciri-ciri kualitas tanah tersebut mengalami penurunan? Yang pertama, ketika kita menumbuhkan sesuatu, ketika kita menanam sesuatu pada tempat tersebut, biasanya tanaman tersebut akan lebih lambat bertumbuhnya. Ya, itu salah satu yang paling kelihatan. Oke, berikutnya ada yang dikenal dengan nama pencemaran air. Nah, apa ini pencemaran air? Ya, pasti ada polutannya Bu, pasti ada yang menyebabkan air tadi tercemar. Nah, apa sih pencemaran air tersebut? Pencemaran air adalah masuknya zat ke dalam suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, ya, waduk dan lain sebagainya, sehingga menurunkan kualitas daripada air tersebut. Ketika air tersebut kualitasnya turun, maka dia tidak dapat dimanfaatkan manusia. Kenapa? Air kita tahu sama-sama digunakan oleh manusia untuk yang pertama melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, ya, terkadang juga bisa dimanfaatkan untuk minum karena saking bersihnya air tersebut. Nah, ketika polutan sudah masuk ke dalam air, ini menyebabkan munculnya pencemaran air. Apa sih polutan air itu Bu? Polutan air itu seperti apa? Seperti limbah. Limbah apa Bu? Limbah pertanian. Apa sih Bu limbah pertanian itu? Limbah pertanian seperti pupuk. Ketika seorang petani menyemprotkan pupuk ke dalam ke suatu area persawahan, dan sisa daripada pupuk tersebut akan ikut aliran air menuju ke tempat sumber penampungan air, ke tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut dan lain sebagainya. Ya, limbah pertanian. Yang kedua, limbah cair industri. Ya, limbah cair industri. Udah? Selanjutnya apa Bu? Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga. Jadi kalau kita mandi, kalau kita cuci piring dan lain sebagainya, itu air buangannya itu akan dibuangkan ke tempat-tempat penampungan air seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu dia. Nah, berikutnya yang terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara. Nah, ini berarti ada sesuatu yang terjadi pada suara tersebut sehingga terjadi pencemaran suara. Ya. Nah, apa pencemaran suara? Pencemaran suara adalah masuknya suara bising, suara gaduh dengan di atas 50 desibel. Apa itu desibel? Desibel itu adalah satuan suara. Ya. Jadi kalau suara itu masuk di atas 50 desibel, maka akan mengakibatkan pencemaran suara. Ya. Bu, apa sih polutan suara itu Bu yang menyebabkan pencemaran suara? Nah, salah satunya adalah suara pesawat terbang, mesin pesawat terbang, ya, mesin pesawat terbang. Kemudian suara alat las, ya. Kemudian suara kendaraan bermotor yang dibunyikan secara keras. Kendaraan bermotor yang sengaja dibunyikan secara maksimal atau keras. Nah, ini dia. Ini adalah contoh polutan daripada pencemaran suara. Ya, oke. Demikian penjelasan mengenai pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan,
tugas kepada kalian. Ya, kalaupun ada pertanyaan, sebelum saya memberikan tugas, kalaupun ada pertanyaan, boleh kalian kasih komentar di bawah video ini. Ya. Lalu yang kedua, saya akan menugaskan kepada kalian coba cari salah satu contoh. Cukup kalian cari, kalian foto saja satu tempat yang ada pencemaran udaranya, yang ada pencemaran tanahnya, pencemaran air atau pencemaran sungai. Satu aja, kalian boleh pilih salah satu aja. Dari antara keempat pencemaran ini kalian boleh pilih salah satu. Kalian foto tempat tersebut, lalu ketika kalian foto, kalian kirimkan hasil foto tersebut ke WA saya.